Selamat hari Tuhan saudara-saudara. Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Sangat berbahagia sekali berjumpa dengan Anda sekalian di channel Heaven Word. Saudara-saudaraku, bacaan kedua pada hari ini yaitu dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 12 mengatakan, firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Firman itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Memang sungguh luar biasa firman Allah itu, sehingga penulis surat kepada orang Ibrani menggambarkannya dengan ungkapan-ungkapan seperti lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, atau dengan ungkapan mampu memisahkan jiwa dan roh. Itu pun masih belum cukup saudara-saudaraku untuk mengungkapkan betapa luar biasanya firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih, Injil Yohanes bab 17 ayat 17 mengatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Lalu, siapakah yang sanggup berdiri di hadapan kebenaran? Bukankah kita serasa ditelanjangi di hadapan kebenaran? Karena tidak ada hal sekecil apapun yang tersembunyi di hadapan kebenaran. Maka seringkali manusia bereaksi ketika mendengarkan firman Allah. Orang benar akan bersuka cita, orang berdosa akan malu, orang fasik akan marah dan mungkin benci. Mereka yang rendah hati pasti akan tunduk, tapi orang yang sombong akan melawannya, meskipun tidak akan pernah menang, dan pasti akan dipermalukan. Menyadari begitu pentingnya firman Tuhan, maka kita pun harus menerima firman Tuhan dengan sikap yang hormat dan penuh perhatian. Saudaraku, saya sedih sebenarnya ketika melihat banyak video-video atau podcast dengan judul Firman Allah Pengantar Tidur. Ya, seperti itu. Pasti Anda juga pernah melihatnya atau mungkin malah mendengarkannya. Dan banyak di antara kita yang menikmatinya, mendengarkan firman Tuhan supaya apa? Supaya bisa tidur. Ini tidak boleh terjadi lagi, saudara-saudaraku. Firman Tuhan itu makanan rohani yang memiliki kedudukan yang paling penting dalam hidup manusia, yang membawa kita kepada keselamatan jiwa. Firman itu harus dibaca atau didengarkan dengan sangat seksama dan direnungkan secara mendalam, dan bukan untuk membuai telinga kita sehingga kita bisa tertidur. Apakah itu pantas, saudara-saudaraku? Sikap yang pantas adalah menerimanya dengan penuh perhatian, 100%. Tidak boleh terbagi-bagi. Memang dengan adanya YouTube dan mungkin podcast, maka sangat dimungkinkan untuk mendengarkan firman Tuhan sambil mengerjakan hal-hal lain seperti memasak, mencuci, atau jogging, dan lain sebagainya. Tapi jika ingin mendengar firman Tuhan, maka berhentilah dari segala pekerjaan lain. Arahkanlah hati dan pikiran kita sebelum membaca atau mendengarkan. Awalilah dengan doa, mohon pertolongan Tuhan untuk memiliki kerendahan hati untuk menerima, memahami, dan mengamalkan firman Tuhan. Jangan makan atau minum atau bahkan merokok ketika membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan sebisa mungkin berpakaianlah yang pantas. Mungkin ini terkesan ekstrim atau kaku, kolot gitu ya. Tapi saudara-saudaraku, ini sungguhlah benar adanya. Di antara kita, sadarkah bahwa ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan hadir? Apakah kita sadar?
sikap dan cara berpakaian yang pantas adalah salah satu sikap eksternal dari sikap hati yang tulus untuk menerima Tuhan yang hadir melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Yang kita dengarkan itu bukan dongeng saudara-saudaraku, tetapi Tuhan sendiri yang bersabda demi keselamatan kita. Kesadaran ini semakin hari semakin luntur. Bahkan firman Tuhan saja sekarang sudah diperlakukan sebagai pengantar tidur. Jadi sia-sialah itu semua saudara-saudaraku. Jika bukan kita sendiri yang adalah anak-anak Tuhan, siapa yang akan menerima firman Tuhan dengan penuh perhatian dan dengan sikap hormat yang seharusnya? Mari kita benahi sikap kita dalam menerima firman Tuhan, supaya dengan sikap penerimaan yang pantas secara lahir dan batin, firman Tuhan itu akan semakin menghasilkan buah melimpah dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.